Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian gaib saat memandikan jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup dan mati adalah ketentuan Allah SWT. Setiap jiwa akan merasakan mati. Itulah kuasa Allah SWT. Umur hidup manusia sudah ditentukan Allah dan telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Allah SWT berfirman, Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauhul Mahfuz, Quran Surah Ar-Ra'd 39. Rasulullah SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi pada usia 63 tahun. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika Nabi SAW beriktikaf di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah dan Malaikat Jibril alaihissalam mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika ajal Rasulullah SAW sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinang air matanya, lalu bersabda, "Marhaban bikum, semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong dan memberikan petunjuk kepada kamu." Kemudian Rasulullah bersabda, "Tenanglah, semoga Allah mengampuni kamu semua. Apabila kamu semua telah memandikan dan mengkafaniku, maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku, di dalam rumahku ini, di tepi yang kuburku. Kemudian keluarlah kamu semua dari sisiku. Maka yang pertama-tama mensolatkan aku adalah sahabatku, Jibril alaihissalam, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat Israel beserta bala tentaranya. Kemudian masuklah kamu dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah yang mulai solat adalah kaum lelaki dari pihak keluargaku, kemudian yang wanita-wanitanya, dan kemudian kamu semua." Ibnu Rajab mengatakan, saat Rasulullah wafat, kaum muslimin tercengang hebat. Ada yang tercengang hingga tak sadarkan diri. Ada pula yang tidak bisa berkata-kata, ada yang tidak mau lagi tinggal di Madinah, seperti Bilal bin Rabah. Bahkan ada yang meminta kepada Allah agar matanya dibutakan Allah SWT, karena dia hanya ingin orang yang terakhir ia lihat adalah Rasulullah, ialah Abdullah bin Zaid. Dan ada yang tidak menerima kematian Rasulullah, seperti halnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, ketika Rasulullah SAW wafat, muncullah kemunafikan di berbagai wilayah. Sebagian orang Arab murtad, serta orang-orang Yahudi dan Nasrani mengangkat pemimpin mereka. Kaum muslimin ketika itu laksana domba yang kehujanan di malam hari pada musim dingin, karena kehilangan Nabi SAW, sampai Allah Azza wa Jalla menyatukan mereka dengan kekhalifahan Abu Bakar. Kisah setelah wafatnya Rasulullah SAW sangatlah panjang untuk diceritakan. Namun pada kali ini kita fokus dan membatasinya pada satu pembahasan, yakni tentang air bekas memandikan jenazah Rasulullah SAW. Diceritakan pada suatu hari di dalam muktamar majelis pertemuan para ulama dunia di Mesir. Ketika itu, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi memiliki pertanyaan yang cukup membingungkan semua khalayak yang hadir. Sebab belum ada dari orang yang hadir dalam majelis itu memiliki pertanyaan seperti beliau. Seperti yang kita ketahui, muktamar ulama dunia adalah berkumpulnya para ulama seluruh dunia, dan sudah bisa dipastikan yang berkumpul adalah orang-orang soleh yang alim dan ahli ilmu. Maka pembahasan dan pertanyaan dalam majelis itu pasti bukanlah pembahasan yang ringan. Maka entah ada angin apa, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang masih muda kala itu tiba-tiba bertanya di tengah-tengah para ulama dunia, air mandi Rasulullah SAW ketika beliau wafat ada di mana? Sontak seluruh ulama dalam majelis muktamar itu terdiam, sebab mereka tidak ada yang tahu jawaban dari pertanyaan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, karena di dalam catatan sejarah sekalipun belum ada tulisan ilmu ataupun kitab yang membahas mengenai hal yang ditanyakan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Maka pemimpin majelis tersebut berkata dalam majelis itu, "Beri aku waktu hingga esok sehingga aku dapat mencari jawabannya." Setelah selesai dari majelis muktamar itu, sang pemimpin majelis yang juga seorang ulama soleh yang alim ahli ilmu itu menyadari bahwa pertanyaan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi tidak ada di dalam Al-Quran, hadis dan kitab-kitab para ulama terdahulu. Maka sudah menjadi kebiasaan orang-orang soleh terdahulu untuk mencari jawaban dari segala kesulitan adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena pemegang kunci kehidupan ini adalah Rasulullah SAW. Pemimpin muktamar ulama dunia itu pun meminta petunjuk kepada Allah dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW.
Di tengah sedang bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin muktamar ulama dunia itu pun tertidur sehingga bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan seorang pemuda yang sedang membawa lentera. Dalam mimpinya bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ia pun mengambil kesempatan untuk menanyakan langsung tentang persoalan yang sangat ia ingin ketahui, yakni kemana perginya air yang digunakan untuk memandikan jenazah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, air mandi ketika Rasulullah dimandikan kemana?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah SWT memerintahkan matahari menarik air mandiku ke awan, kemudian awan diperintahkan menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan di setiap tetesan yang jatuh ke bagian dunia manapun pasti nantinya menjadi masjid." Keesokan harinya, pemimpin majelis muktamar bersama para ulama dunia itu pun melanjutkan sidang muktamar dengan pembahasan-pembahasan yang lain, karena memang tujuan diadakan muktamar ulama dunia itu adalah untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang menjadi topik pembahasan di dalam muktamar dan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan agama dan umat. Namun anehnya, Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi muda yang hadir ketika itu hanya diam saja sampai sidang muktamar ulama itu pun selesai, tanpa menanyakan kembali tentang jawaban yang ditanyakannya sehari sebelumnya. Padahal sang pemimpin muktamar sudah berbahagia karena sudah mendapatkan jawaban yang ditanyakan sehari sebelumnya dari Rasulullah. Sehingga hal itu pun membuat pemimpin majelis muktamar itu mendatangi Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Pemimpin muktamar ulama dunia itu pun berkata kepada Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi muda, "Apakah kamu tidak mau tahu tentang jawaban pertanyaanmu semalam?" Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi berkata, "Tidak, karena aku sudah tahu jawabannya." Syekh Mutawali melanjutkan bahwa Allah SWT memerintahkan matahari menarik air mandi Rasulullah ke awan, kemudian awan diperintahkan menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan di setiap tetesan yang jatuh ke bagian dunia manapun pasti nantinya menjadi masjid. Maka tidak ada masjid dari masjid-masjid di dunia kecuali pernah ditetesi air mandi jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin muktamar ulama dunia itu pun terkejut dengan jawaban Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Kemudian beliau melanjutkan, "Wahai Syekh, tahukah kamu siapa pemuda yang kamu lihat bersama Rasulullah semalam?" Pemimpin muktamar itu pun bertanya, "Siapa?" Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, "Pemuda yang bersama Rasulullah membawa lentera itu adalah diriku." Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi adalah seorang wali Allah dan ulama besar yang tidak ada ulama yang tidak mengenal beliau dan mengakui tingginya makom beliau. Kisah ini adalah kisah yang masyhur di kalangan para ulama dunia. Semua ulama dunia jika ditanyakan masalah ini pasti jawabannya sama, dan kisahnya pas seperti yang disampaikan oleh Habib Hussein Ba'agil Tuban dan Habib Abdurrahman Bil Faqih. Dan jika para ulama Aswaja ditanya, maka mereka langsung teringat dan membawa nama Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Sobat seiman yang dirahmati Allah, dan insya Allah selalu dalam ketaatan kepada Allah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa air mandi jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semuanya diserap matahari, kemudian diturunkan lagi sehingga akan menjadi tempat dibangunnya masjid-masjid. Tetapi ada sebagian lagi air mandi jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diminum oleh Sayyidina Ali, yaitu air mandi jenazah Rasulullah yang disiramkan ke bagian wajah dan mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disampaikan oleh Habib Abdurrahman Bil Faqih dan Habib Hussein Ba'agil Tuban dalam majelis. Mereka, Habib Abdurrahman bin Faqih dan Habib Hussein Ba'agil Tuban mengatakan, sejak Sayyidina Ali meminum air mandi jenazah Rasulullah di bagian mata Rasulullah, sejak itu Sayyidina Ali menjadi budak ilmu, ahli ilmu, dan dilelehkan oleh ilmu. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka barang siapa yang menginginkan ilmu, hendaklah mendatanginya dari arah pintunya." Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya, dengan air apakah jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan? Apakah dengan air biasa pada umumnya? Jawabannya adalah tidak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika aku wafat, maka mandikanlah aku dengan 7 geribah dari air sumurku, yaitu sumur Gars." Riwayat Ibnu Majah. Kemudian siapa sajakah yang memandikan jenazah Rasulullah? Menurut Ibnu Hashim, saat proses memandikan jenazah Rasulullah, terdapat para sahabat Nabi yang turut memandikan, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Al-Fadl bin Abbas, Qutham bin Abbas,
Utsman bin Zaid, Syukron Maulan dan Aus bin Hawli. Sobat seiman, kisah tentang air mandi jenazah Rasulullah yang baru saja kita bahas ini tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, karena kejadiannya setelah Rasulullah SAW wafat, dan artinya wahyu tidak akan turun lagi dan hadis tidak bertambah lagi. Namun walaupun wahyu sudah tidak ada lagi, ilham dari Allah SWT tetap masih ada, dan yang paling dekat menerima ilham di antara umat Nabi Muhammad SAW adalah para wali, para ulama, dan orang-orang soleh. Kisah ini juga menyampaikan kepada kita tentang rahasia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Para wali, para ulama, dan orang-orang soleh tidak bisa jauh dari solawat. Setiap mengalami masalah, kesulitan, kebuntuan, hingga dalam hal apapun, mereka menyelesaikannya dengan bersolawat, karena mereka tahu solawat bukan hanya perintah atau amalan soleh saja, tetapi solawat kepada Rasulullah SAW adalah kunci pembuka segala urusan dunia. Solawat dapat menjernihkan hati dan makrifat bilah. Solawat dapat mengusulkan tanpa guru. Solawat diterima secara mutlak oleh Allah SWT. Solawat menambah rasa cinta kepada Allah SWT dan Rasulnya. Mudahnya tercetak pribadi Rasulullah SAW dalam hati orang yang membaca solawat. Orang yang ahli solawat ketika sakaratul maut akan didatangi oleh Rasulullah SAW dan mudah mimpi bertemu Rasulullah. Wallahu alam. Bersolawat mengucapkan doa kepada Nabi Muhammad SAW adalah dianjurkan kepada umat Islam. Tak hanya umat beliau, malaikat juga diperintahkan Allah untuk bersolawat kepadanya. Mengapa demikian? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 56, yaitu, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jamal Muhammad Az-Zaki dalam buku Sehat dengan Ibadah menjelaskan bahwa Abu Al-Aliyah pernah mengatakan, salawat dari Allah adalah pujiannya kepada Nabi di hadapan malaikat, sedangkan salawat malaikat kepada Nabi adalah doa. Sedangkan Ibnu Abbas berkata bahwa kata yusolun mengandung pengertian yubarikun, memberkati. Ada pula yang berpendapat bahwasanya salat Allah SWT adalah rahmat atau kasih sayang, sedangkan salawat malaikat adalah istighfar. Penegasan bahwa Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi dalam surat Al-Ahzab 33 ayat 56 tersebut juga diiringi dengan perintah kepada orang-orang mukmin di akhir ayat agar mereka bersalawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Artinya ada 3 subjek yang bersalawat yang disebutkan dalam ayat tersebut, yakni Allah SWT, para malaikat, dan orang-orang mukmin. Dari analogi yang digunakan oleh Muhammad tersebut, maka salawat Allah SWT untuk Nabi Muhammad tidak mungkin diartikan sebagai bentuk ungkapan doa atau permohonan. Allah SWT adalah Tuhan yang maha kaya, yang mengayakan, yang maha memberi, lagi maha pemberi, dan yang tidak membutuhkan apapun. Ia tidak membutuhkan doa, karena dialah yang maha menentukan. Sehingga maksud dari salawat Allah dalam ayat tersebut adalah pujian dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan memberikan hidayah, karunia, rahmat, dan berkahnya. Demikian penjelasan jumhur ulama. Sedangkan salawat dari para malaikat baru bisa diartikan sebagai doa. Para malaikat berdoa untuk Rasulullah agar diberikan ampunan kepada Allah SWT. Para malaikat juga berdoa untuk orang-orang yang beriman, sebagaimana terekam dalam surat Al-Ahzab 33 ayat 43. Huwaladzi yusolli alaikum wa malaikatu liyukhrijakum minal zulumati ilan nur. Dialah orang yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Salawat para malaikat untuk orang-orang yang beriman juga dijelaskan dalam surat Al-Ghafir dan surat Asy-Syura. Adapun salawat orang-orang yang beriman kepada Rasulullah juga berarti doa, sebagaimana mereka diperintahkan untuk memintakan wasilah dan keutamaan untuk beliau setelah mendengarkan adzan dan bersalawat ketika disebutkan nama beliau. Dalam ayat ini,
Orang-orang beriman juga diperintahkan untuk mengucapkan salam penghormatan kepada Nabi, seperti Assalamualaikum ayyuhan Nabi, semoga keselamatan tercurah kepadamu hai Nabi. Sehingga surat Al-Ahzab 33 ayat 56 tersebut bisa diartikan sebagai berikut. Sesungguhnya Allah memberi rahmat kepada Nabi dan malaikatnya memohonkan ampunan untuknya. Hai orang-orang yang beriman, bersalawat kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Secara umum surat Al-Ahzab 33 ayat 56 tersebut bisa diartikan sebagai sindiran kepada kita semua orang yang beriman. Allah dan para malaikat saja bersalawat untuk Nabi, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad seharusnya tidak pernah lupa untuk selalu bersalawat kepada beliau, karena jika bukan lewat perantara beliau, kita tidak akan bisa mengenal dan merasakan nikmatnya iman dan Islam. Wallahu alam. Dan itulah sobat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.